Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang distribusi gamma. Untuk penjelasan selanjutnya, saya alihkan kepada Mbak Sri Widati. Yang pertama di sini membahas tentang definisi distribusi gamma, di mana distribusi gamma merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk memprediksi waktu yang diperlukan sampai terjadinya kejadian sukses ke X dari kejadian Poisson dengan rata-rata lambda. Jadi distribusi gamma ini masih berhubungan dengan distribusi Poisson. Lalu untuk contoh pengaplikasiannya, ini distribusi gamma banyak digunakan dalam teori antrian, juga dalam teori reliabilitas. Untuk dalam teori antrian, digunakan untuk menentukan peluang menunggu lebih dari 5 menit sampai disajikan makanan saat ke kantin dengan 2 orang lain yang mengantri. Jika diketahui rata-rata penyajiannya adalah 5 menit. Lalu untuk contoh yang dalam teori reliabilitas, itu digunakan untuk menentukan peluang dapat menjalankan program selama 10.000 jam tanpa harus memulai ulang server saat tidak memiliki server cadangan. Jika diketahui hardware yang dipakai bisa menjalankan program sebelum membutuhkan restart sekitar 8.000 jam setahun. Lalu untuk yang ketiga ada kasus khusus di mana distribusi gamma itu bisa disebut distribusi eksponensial, distribusi chi-square, atau yang terdistribusi Weibull. Yang distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Lalu untuk yang distribusi gamma dengan alfa sama dengan P2, di mana P adalah bilangan bulat dan betanya sama dengan 2 disebut dengan distribusi chi-squared. Dan yang ketiga, jika X mendekati eksponensial beta, maka Y sama dengan X1 per Y, yang merupakan variabel acak terdistribusi Weibull atau Y, beta. Untuk yang selanjutnya saya silakan kepada Edna. Ya, selanjutnya sebelum masuk ke distribusi gamma, kita akan pelajari dulu fungsi gamma karena di dalam distribusi gamma nanti akan digunakan nilai fungsi gamma. Jadi fungsi gamma itu didefinisikan sebagai gamma alfa itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 dikali eksponen pangkat min x dx untuk alfa lebih dari 0. Sifat-sifat penting fungsi gamma yaitu gamma n itu sama dengan n min 1 faktorial. Jadi sifat penting yang pertama ini nanti akan banyak kita gunakan. Jadi yang harus diingat itu ini. Kemudian sifat yang kedua yaitu gamma dari setengah itu sama dengan akar pi. Selanjutnya akan dibahas fungsi kepadatan peluangnya atau probability density function-nya. Adalah dinyatakan sebagai fungsi fx dengan parameter alfa dan beta. Fx ini pangkat alfa, fungsi gamma alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali eksponen pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0. Dan fx itu sama dengan 0 untuk x lainnya. Di mana beta ini adalah waktu rata-rata antar kejadian, kemudian alfa itu sama dengan banyaknya kejadian yang terjadi berurutan pada waktu atau ruang tertentu, dan gammanya itu adalah nilai fungsi gamma, kemudian eksponennya itu konstanta 2, sekian, kemudian x-nya itu nilai random variable atau yang ditanyakan.
Jadi karena fungsi gamma distribusi gamma ini masih berhubungan dengan kejadian Poisson, beta atau waktu rata-rata antar kejadian ini bisa didapatkan dari 1 per lambda, ya, 1 per lambda atau 1 per rata-rata banyaknya kejadian dalam satu waktu. Kemudian selanjutnya ada CDF atau cumulative density function-nya. Kalau misal kalian perhatikan di beberapa distribusi discrete itu CDF itu biasanya bentuknya jumlahan dari X dari PDF mulai dari X sampai mulai dari 0 sampai X. Tapi dalam distribusi kontinu itu bukan menggunakan jumlahan, melainkan menggunakan integral dari 0 sampai X dari PDF. Jadi sama berlaku juga untuk distribusi gamma, karena distribusi gamma itu distribusi kontinu. Jadi cumulative density function-nya itu integral dari 0 sampai X dari X pangkat alpha min 1 kali eksponen beta per fungsi gamma alpha dikali beta pangkat alpha. Kemudian ada min dan variansi. Min atau rata-rata dari distribusi gamma itu dinyatakan mu sama dengan alpha beta, sedangkan yaitu alpha kali beta kuadrat. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Esti. Iya, oke. Maaf, saya ulangi lagi untuk soal. Para insinyur yang merancang pesawat ulah-alik ruang angkasa generasi berikutnya berencana untuk menyertakan 2 pompa bahan bakar, satu aktif, yang lain sebagai cadangan. Jika pompa utama tidak berfungsi, pompa yang kedua otomatis tersambung. Misalkan kondisi tipikal mensyaratkan bahwa bahan bakar dipompa paling lama 50 jam. Menurut spesifikasi pabrikan, pompa diharapkan gagas setiap 1 kali. Berapa peluang sistem pompa bahan bakar seperti itu tidak akan berfungsi lebih dari 50 jam? Dari soal kita dapat mengetahui alfanya 2 dan beta 100, dan untuk batasannya itu antara 0 sampai 50. Yang ditanya F kurang dari 50. Kemudian kita masukkan yang diketahui tadi pada rumus yang CDF yang F X A, beta sama dengan P peluang X kurang dari dengan X sama dengan integral dari 0 sampai X pangkat alfa min 1 eksponen X min X per beta per alfa beta pangkat alfa. Kemudian di sini kita ada fungsi gamma 2. Kan fungsi gamma itu banyak sekali, tetapi kita di sini memakai fungsi yang pertama, fungsi gamma yang pertama yang n-1 faktorial. Jadi kan itu fungsi gamma dari 2, maka 2 min 1 sama dengan 1 faktorial, hingga jawabannya 1. Setelah kita mengetahui juga fungsi gammanya, maka akhirnya kita pakai menghitung dengan integral parsial. Dan setelah
kita masukkan pada integral parsial, hasilnya 0,09 dan seterusnya, atau bisa didekatkan menjadi 0,1. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 5. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari audiens? Kami persilakan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman tentang penjelasan kami? Ya, saya mau tanyain. Oh ya, silakan, Mas. Untuk kan distribusi gamma. Nah, untuk perbedaannya sama Poisson ini apa? Lebih spesifik gitu. Kayak tadi karakteristiknya Poisson kan suksesnya mendekati 0. Nah, kayak gamma ini apa? Karakteristiknya itu apa?